Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam perjuangan hidup buruh. Kali ini saya kedatangan tamu salah satu ketua DPC Serikat Buruh yang ada di daerah Cianjur, di Kabupaten Cianjur tentunya. Mungkin pembahasan kita kali ini agak sedikit menyimpang nih, Ketua. Ya, mohon maaf. Keluar dari tema, mungkin dari jalur buruh. Oke, tentang masalah demo. Kali ini saya mendengar segelintiran orang berbicara tentang kantor sekretariat yang kali ini Bapak huni katanya. Iya, gimana nih mungkin maksudnya? Saya dengar-dengar dari segelintiran orang bahwa serikat yang Bapak pimpin kali ini mempunyai kantor sekretariat, salah satunya di kampung Ciodeng. Ciwaru itu Pak. Ciwaru. Oh, Ciwaru. Tepatnya adalah Ciwaru ya, Ciodeng, Kabupaten Cianjur kan? Iya, oke. Saya mendengar isu dari segelintiran orang yang pernah saya dengar, katanya banyak sekali hal-hal mistis yang dialami oleh para anggota Bapak yang pernah nginep di sana maupun yang kemalaman di sana. Bisa Bapak ceritain, mungkin lebih ke perkenalan dulu Bapak. Silakan, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Ya mungkin ini hanya sedikit mungkin pengalaman Pak ya, gitu kan, terkait kisah-kisah yang mungkin emang karena buruh yang tentunya emang keterkaitan dengan perjuangan ya, terkaitnya adanya aksi maupun apa. Cuma di sini sebelum kita ceritakan terkait apa yang menjadi pengalaman mistis ya ataupun horor gitu kan, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Yasa Mulya Purnama, mungkin dari pimpinan Serikat Pekerja Buruh yang ada di Cianjur Pak ya. Nah cuma untuk pembahasan dari awal cerita Pak gitu kan, masalah kisah horor mungkin saya sempat mengalami Pak ya. Cuma itu dengar-dengar infonya dari siapa nih Pak nih? Enggak, dari segelintir orang saya dengar isu Pak. Oh iya. Sebenarnya saya dari isu, kebetulan saya punya teman juga di serikat yang Bapak pimpin kali ini. Siap ya, mungkin mengenai isu itu emang sih Pak gitu kan ya. Ya saya juga tidak menutup-tutupi terkait apa yang menjadi isu ramai di kalangan masyarakat maupun dari kawan-kawan anggota saya ataupun pengurus saya gitu kan. Nah cuma agak sedikit bingung nih dari awal ceritanya ya, mungkin saya akan langsung saja Pak ya itu kan, karena sebetulnya cerita apa yang menjadi pengalaman tentunya pribadi ataupun informasi dari kawan-kawan anggota saya maupun pengurus saya terkait mistisnya di kantor yang emang kami huni untuk saat ini ya. Nah tentunya terkait pengalaman saya terkait Bapak juga percaya nih tentang hal-hal mistis. Maaf sekali ya Pak. Mungkin terkait percaya ataupun tidaknya ya, kita mungkin yang namanya muslim gitu kan, adanya mungkin hantu ataupun setan, itu pasti agak sedikit percaya Pak ya gitu kan, karena kita juga pasti adanya yang namanya meninggal dunia gitu kan, ataupun disebut arwah-arwah lah, ataupun adanya arwah positif ataupun negatif ya, mungkin itu salah satunya lah untuk menjadi kepercayaan saya bahwa pada dasarnya yang namanya setan ataupun hantu ya pasti ada Pak. Ya mungkin cerita dulu nih apa gimana nih? Silakan saja. Siap. Pengalaman Bapak apa yang pernah Bapak alami misalkan terkait horor? Iya, terkait horor Pak. Mungkin tema kita kali ini agak sedikit berbeda ya kawan-kawan, maaf. Siap, gak jadi persoalannya. Mungkin kita awali saja Pak terkait mungkin alur cerita yang emang pengalaman pribadi saya terkait masalah horor ya. Mungkin pada waktu itu gak tahu, kalau gak salah di waktu malam Kamis Pak, di hari Kamis di malam Jumat, bahwa pengalaman pribadi saya aja ataupun dengar kawan-kawan yang emang anggota maupun pengurus itu macam. Tapi saya akan menceritakan pribadi pengalaman saya gitu kan. Apa yang menjadi isu-isu di kalangan masyarakat itu emang betul adanya gitu kan. Nah cuma di sini dari mulai cerita saya waktu itu di waktu hari Kamis di malam Jumat. Waktu itu saya sudah menjalankan kegiatan serikat pekerja yang tentunya menyita waktu sampai pulang malam. Yang emang saya sampai ke kantor ataupun yang dihuni untuk saat ini itu perkiraan jam 1 malam Pak. Jam 1 malam
mungkin waktu itu ada kegiatan pulang dari Purwakarta kalau nggak salah ya. Nah cuma di sana saya itu dengan teman saya gitu kan. Setelah sampai ke kantor itu di waktu bertepatan dengan jam 1 malam, kita mungkin masuk gerbang ataupun masuk ke kantor yang emang dihuni untuk saat ini. Kita untuk kisaran sampai ya kita biasa pala yang namanya orang kan beristirahat dulu ya, beristirahat dulu. Tapi pas waktu perjalanan dari menit ke menit nih, kurang lebih itu 10 menit ya, itu kan. Pas waktu kita bersandar untuk meluruskan mungkin mengistirahatkan badan, ya agak sedikit kaget Pak lah, gitu kan. Karena mungkin pertama awal mulanya itu ada suara Pak, suara yang emang menurut saya aduh itu sangat serem sekali ya gitu kan. Itu dengan suara emang agak sedikit menggeram Pak, menggeram kayak orang yang emang lagi marah gitu kan. Di kantor sekretariat bukan ya? Iya di kantor sekretariat Pak, gitu kan. Iya, Itu pengalaman saya. Cuma pas waktu ada suara itu ya kita dalam arti sama teman saya ya Pak lihat-lihat Pak kaget gitu kan. Kayak seorang orang dalam arti kayak seorang yang lagi bercinta mendengar suara kaget langsung pada lihat-lihat gitu kan, ini suara apa. Jadi pas waktu mendengar suara itu ya kita berpikir positif dulu Pak ya. Siapa tahu itu suara dari luar ataupun dari mana ya, makanya kita dalam hati ya tetaplah beristighfar gitu kan, karena saya juga kaget terkait suara itu karena emang benar-benar keras Pak. Itu seolah-olah suara menggeram itu seolah-olah ada di depan mata kita gitu kan berdua. Tanpa kelihatan wujudnya nih? Tanpa kelihatan wujudnya Pak. Iya. Itu tanpa kelihatan wujudnya, makanya kan hanya suara saja. Nah cuma selang beberapa menit lagi kemudian ada lagi suara yang seperti emang orang jalan gitu kan. Nah, makanya saya juga di sana pas waktu dengar suara emang orang kayak jalan itu, kalau nggak salah itu posisinya di pas deket mau ke arah WC. Nah, makanya kan saya kaget nih sama teman, emang di sini ada orang lagi ataupun anggota maupun pengurus. Makanya padahal waktu Bapak cuma berdua ya? Cuma berdua Pak. Nah makanya pas waktu itu kita penasaran, kita langsung cek berdua sama teman saya. Pas ternyata tidak ada orang Pak. Itu kan, nah, makanya aduh kata saya ya saya berkomunikasi dengan teman saya. Ini mungkin yang tadi siapa ya gitu kan. Ya biasalah ngobrol biasa gitu. Tapi kami mungkin tentunya saya dengan teman saya tetap berpikir positif gitu kan. Apa yang menjadi kejadian yang emang ditemui di menit-menit yang awal tadi ya kita berpikir positif dulu, dan setelah dicek itu kami kembali lagi bersandar dan beristirahat gitu kan. Selagi mana kita mungkin ya agak sedikit ngantuk berat gitu kan, karena mungkin perjalanan lumayan jauh gitu kan. Nah ini Pak yang saya kaget lagi, setelah kita beberapa menit kemudian terkait sudah mengecekkan terkait dari itu Pak, ada suara menggeram yang emang melangkahkan kaki itu sangat besar Pak. Jadi ada bayangan orang yang emang di sorot lampu itu kan kelihatan nih kalau bayangan orang gitu kan di waktu malam hari. Tapi ini kalau orang biasa kan pasti pendek lah gitu kan, seukuran manusia itu seperti apa. Tapi ini Pak kakinya saja juga sampai atap, bayangkan gitu kan. Demi Allah saya merinding loh Pak. Gak ada juga. Terima kasih. Ya itu semakin menarik pemirsa obrolan kita kali ini. Mungkin Bapak bisa lanjutkan kembali. Ya mungkin itu kakinya saja Pak, itu sampai atap. Makanya saya di sana sama teman saya ya gak berpikir positif lagi gitu kan. Ya kita mungkin lari ke kamar gitu kan, dalam arti berbaca istighfar sebagaimana bacaan-bacaan ayat Al-Quran gitu kan, supaya menenangkan hati. Dalam arti supaya mungkin emang makhluk dalam arti ya astral itu tersendiri tidak mengganggu kita gitu kan, karena kita mungkin di sana tidak melakukan hal apa-apa ataupun kegiatan negatif yang emang sekiranya mengganggu mereka gitu kan. Mungkin setelah itu ya tetap terus membacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah mungkin
setelah adanya mungkin setengah jam ya kita berpikir apakah kita mau langsung pulang gitu kan ke rumah masing-masing gitu kan, apa mau seperti gimana. Nah mungkin kita memberanikan diri Pak, karena kita kan awalnya itu nggak tidur langsung di kamar Pak gitu kan, karena kita adanya mungkin ruangan waktu juga udah mau menjelang subuh kali ya. Jam 1 enggak lah Pak, perkiraan itu kurang lebih jam 2 mau setengah 3 gitu kan. Karena mungkin di sana posisinya kita itu pas waktu nyampe ke kantor kita nggak tidur di kamar gitu, tapi kita tidur di ruangan tamu gitu kan, di ruangan la teras tempat kita biasanya mungkin rapat ya untuk kegiatan organisasi ataupun kegiatan serikat pekerja. Jadi kita tidur di sana. Nah pas kita coba mungkin adanya kejadian yang tadi, melihat adanya kaki yang sebegitu besarnya, itu kaki saja tidak dengan badan Pak gitu kan, hanya separuh kaki. Nah setelah kita mungkin mencoba untuk mengecek kembali, ya alhamdulillah mungkin di sana udah tidak ada gitu kan. Dan di sana mungkin kita juga berpikir untuk pulang mungkin di malam itu ataupun di jam itu. Kita bingung juga mungkin untuk pulang ke rumah ya mengganggu keluarga juga lah. Itu kan kasihan mungkin untuk orang tua kita yang emang sudah pada tidur, mengganggu istirahat. Makanya kita tetap paksakan Pak waktu di malam itu gitu kan. Kita tetap tidak pulang ke rumah, tapi kita tetap melanjutkan untuk menginap di sana gitu. Mungkin kiat atau langkah-langkah apa saja